program studi S1 Ilmu Komunikasi. Bersama saya, dosen mata kuliah Finance and Communication. Nama saya Nindi Aristi. Ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas masih terkait dengan perilaku kekerasan, ya, namun dari perspektif teori komunikasi. Teman-teman, perilaku kekerasan itu dapat terjadi di berbagai konteks komunikasi, seperti yang teman-teman sudah pernah pelajari sebelumnya, ya, pada sesi-sesi sebelumnya, yaitu dalam konteks komunikasi antar pribadi, konteks komunikasi kelompok, konteks komunikasi organisasi, ya, dan bahkan juga di dalam konteks budaya. Nah, ada satu hal lagi, yaitu bagaimana perilaku kekerasan ini juga bisa dilihat dari konteks komunikasi bermedia. Nah, pada kali ini kita akan lebih mendalami untuk membahas teori yang berasal dari penggunaan media sehingga kemudian dapat memunculkan perilaku kekerasan yang terjadi di masyarakat, ya. Oke. Teori-teori komunikasi yang membahas terkait dengan perilaku kekerasan sebenarnya jumlahnya sangat banyak, ya, dan tidak bisa kemudian diceritakan dalam waktu yang singkat seperti ini, teman-teman, ya. Ada beberapa referensi yang kami masukkan juga ke dalam Live Unpad sehingga teman-teman nanti juga bisa melihat, membaca, dan juga mengamati, ya, mempelajari teori-teori lainnya selain dari teori yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke. Dari teori komunikasi yang ada sebuah sudut pandang bagaimana media itu dianggap memiliki peranan dan juga dampak yang besar kepada perubahan perilaku manusia, ya. Ada yang menyatakan bahwa media is so powerful, ya. Media itu sangat-sangat memiliki kekuasaan, kedikdayaan, dampaknya sangat masif untuk bisa mengubah perilaku orang, ya. Dan ini adalah salah satu yang akan kita bahas, bagaimana teori efek media dikaitkan dengan perilaku kekerasan yang ada di masyarakat. Oke. Ayo, siapa yang pernah mendengar teori kultivasi? Tentu pernah dengar kan, ya? Nah, ini adalah salah satu teori yang sudah sangat terkenal sekali, sudah banyak dikaji dan digunakan sebagai landasan teoritis dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu. Memang teori ini bukan teori yang baru kemarin hadir atau lahir, ya. Teori ini memang sudah lampau, tapi bukan berarti teori lampau itu sudah tidak relevan lagi dengan apa yang terjadi pada saat ini, ya. Yuk kita pelajari. Teori kultivasi ini diperkenalkan oleh George Gardner, ya. Beliau adalah seorang peneliti, seorang akademisi, ya, yang banyak sekali karyanya itu melihat bagaimana efek media memiliki impact terhadap perilaku tertentu. Oke. Kultivasi ini menurut George Gardner merupakan analisis sistem pesan yang menggunakan metode survei, sehingga pada penelitiannya Gardner itu membagikan kuesioner kepada beberapa responden, ya, yang sesuai dengan sampel penelitiannya, untuk menguji hubungan antara penonton televisi, ya, dengan konsep realitas yang dilihat secara statistik. Selain itu juga, Gardner juga dalam teori kultivasi ini juga melihat bagaimana transformasi simbolik dan implikasi yang bisa dikeluarkan dari sebuah media, terutama dalam hal ini penelitian beliau adalah media televisi.
Oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman berpikir, televisi, siapa yang nonton televisi sekarang? Emangnya masih ada yang nonton televisi? Nah, teman-teman jangan lupa ya, mungkin buat teman-teman, televisi itu bukan merupakan sumber media utama teman-teman ya. Mungkin sekarang teman-teman, karena teman-teman adanya di generasi Z, ya benar, generasi Z ya, itu mungkin pemilihan medianya adalah lebih kepada media digital ya, media sosial yang banyak digunakan ya kan. Siapa yang mau nonton televisi? Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan dari laporan dari AC Nielsen, 70%-nya itu masih mengonsumsi, masih menonton televisi. 70%-nya dari 270 juta masyarakat Indonesia. Jumlahnya sangat banyak kan? Iya. 70% masyarakat ini mereka hanya mendapatkan sumber informasi utamanya dari televisi. Ya. Kenapa? Karena kalau mereka mau mengakses media digital, maka ada beberapa kendala yang terkait dengan masalah akses sinyal dan juga akses terhadap perangkat. Ya, akses sinyal itu seperti apa? Artinya mereka mungkin tinggal terpelosok sehingga tidak ada sinyal internet bagi mereka untuk bisa terkoneksi dan menggunakan media digital. Ya. Akses terhadap perangkat, mungkin kalau teman-teman bisa pahami bahwa 80% masyarakat Indonesia itu mereka masih berada dalam SES B dan C, kelas menengah dan kelas menengah bawah atau miskin. Artinya untuk bisa mereka mengakses media digital, maka mereka membutuhkan perangkat kan. Nah, untuk bisa membeli perangkat tersebut, mereka harus mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Dan ini masih menjadi kendala. Urusan ekonomi masih menjadi kendala yang utama juga di Indonesia. Nah, kalau begitu menjadi jelas ya, mengapa televisi itu masih merupakan sumber informasi utama bagi 70% masyarakat Indonesia. Teori ini memang secara khusus membahas tentang bagaimana konsumsi televisi oleh masyarakat. Walaupun memang penelitiannya itu mengambil setting bukan di Indonesia, tapi ada beberapa hasil penelitian yang disampaikan oleh Gardner sesuai dan relevan untuk bisa kita mengerti mengapa perilaku tertentu orang yang menonton televisi itu terjelaskan melalui teori kultivasi ini. Oke, ini adalah hipotesis umum kultivasi ya, dari teori kultivasi. Menurut Gardner, semakin sering seseorang itu menonton televisi, maka mereka akan memandang dunia nyata itu selayaknya bagaimana gambaran, bagaimana tayangan, bagaimana adegan, bagaimana kemudian bahasa, ya, bagaimana kemudian interaksi yang ditampilkan di dalam televisi itu adalah real, merupakan gambaran yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Semakin lama kita menonton tayangan tertentu, maka kita akan menganggap bahwa hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Dan hal inilah yang kemudian menuntun Gardner untuk membentuk atau mengkategorisasikan dua kelompok penonton televisi. Yang pertama, kelompok yang pertama itu disebut sebagai live viewer. Live viewer ini adalah para penonton televisi yang mereka menonton televisi itu kurang dari 2 jam hingga 2 jam setiap hari. Yuk, coba sekarang kita hitung. Berapa jamkah kita menonton televisi setiap hari? Mungkin teman-teman mahasiswa menonton televisinya itu kurang dari 2 jam ya. Mungkin ya. Jadi televisinya dinyalain,
terus teman-teman mondar-mandir televisi hanya dijadikan sebagai peneman teman-teman untuk menjalani aktivitas yang lainnya. Mungkin saja seperti itu, ya. Apakah itu sudah bisa disebut sebagai penonton televisi? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena teman-teman tidak benar-benar menonton apa yang ditayangkan oleh televisinya, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pada suatu hari, ya, teman-teman berkesempatan untuk menonton televisi kurang dari 2 jam atau hingga 2 jam, maka kemungkinan besar teman-teman juga masuk dalam kategori kelompok light viewers, ya. Nah, bagi light viewers ini, para penonton tidak langsung serta-merta menganggap bahwa apa yang ditayangkan oleh televisi, gambaran atau adegan yang ditayangkan oleh televisi itu adalah merupakan realitas yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka pada kelompok ini, mereka masih juga memilih media lain sebagai sumber informasi, ya. Sehingga mereka memiliki waktu untuk bisa membandingkan, melengkapi, mengkompilasikan, atau bahkan mengevaluasi apa yang disampaikan oleh televisi dibandingkan dengan isi atau konten atau tayangan dari media lainnya, ya. Itu light viewers. Yang selanjutnya, Gardner menyatakan ada sebuah kelompok di mana para penontonnya ini, mereka menyediakan waktu itu untuk bisa mengkonsumsi, untuk menonton tayangan televisi itu lebih dari 2 jam atau bahkan bisa sampai menyentuh ke angka 6 jam, ya. Luar biasa, ya. Dan ini dikategorikan sebagai heavy viewers, ya. Pada kondisi seperti ini, penonton yang mengkonsumsi tayangan televisi itu dalam durasi yang lama, maka mereka itu cenderung untuk tidak dapat membedakan mana realitas yang hanya ada pada televisi dan juga mana realitas yang sesungguhnya di kehidupan yang nyata, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat tayangan tertentu menampilkan adegan tertentu, contohnya nih, tayangan di mana terdapat adegan orang bisa mendapatkan uang rezeki dengan mudah dan kemudian dia diberikan kesempatan waktu untuk menghabiskan uang tersebut dalam waktu tertentu yang sangat-sangat singkat. Nah, ini saya alami pada saat saya melakukan penelitian, ya, di sebuah desa di Sumatera, ya, di mana saya melihat di situ ada sebuah kebiasaan orang untuk melihat tayangan tertentu, ya, tayangan ya tadi semacam mendapat uang, ya, rezeki yang untuk kemudian dihabiskan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Dan setelah orang-orang tersebut, saya lihat, saya amati, ya, setelah orang-orang tersebut itu menonton tayangan itu setiap malamnya, kemudian saya mendengar mereka mendiskusikan di dalam keluarga itu, kapan ya giliran kita, kapan ya kita kebagian untuk mendapatkan uang rezeki itu dan kita bisa membeli A, B, C, D, semua kebutuhan dia, semua keinginannya dia, ya. Ini adalah salah satu contoh nyata bahwa jika tayangan yang ada di televisi itu dianggap merupakan realitas yang terjadi juga di kehidupan nyata kita, ya. Artinya orang tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata, mana yang memang hanya sekedar buatan, ya, sekedar untuk memenuhi slot tayangan televisi tersebut, ya. Nah, pada situasi seperti ini juga kesempatan untuk munculnya perilaku kekerasan yang diakibatkan adegan kekerasan, ya, ditampilkan di televisi itu akan semakin menjadi besar,
kemungkinannya akan bisa semakin menjadi besar untuk dapat ditiru oleh para penonton televisi. Ya, ini merupakan kecemasan, ya, jika seseorang menonton adegan-adegan kekerasan itu, maka dia akan juga akan melakukan kekerasan, ya. Oke, ada beberapa istilah kunci dalam teori kultivasi. Yang pertama itu adalah mainstreaming. Artinya bahwa televisi, ya, mainstreaming itu artinya televisi itu membuat konten tayangan tertentu sesuai dengan tujuan dari televisi tersebut, ya. Misalnya, ya, televisi tersebut pada jam tertentu itu mereka sudah menetapkan bahwa mereka akan menayangkan hiburan kah, atau mereka akan menayangkan film kah, itu merupakan keputusan internal dari televisi. Dan mainstreaming ini, kalau misalnya tayangan tersebut, ya, sudah diagendakan, sudah dijadwalkan oleh program televisi tersebut, nah kemungkinan besar kemudian apa yang sedang terjadi di sekitar kita itu kemudian akan menjadi apa? Menjadi hal yang kedua, hal yang mungkin juga tidak tampak atau tidak ditampilkan di televisi, ya. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya, istilah yang selanjutnya adalah blurring. Blurring ini di mana bahwa adanya adegan kekerasan di televisi, di tayangan televisi, itu dianggap sebagai sesuatu hal yang benar. Nah, contohnya begini teman-teman. Ada yang pernah tahu film Ipin Upin? Pernah nonton kan ya? Mungkin pada saat kecil ya. Oke, itu film yang memang populer di Indonesia dan bahkan sampai sekarang pun itu juga masih ditayangkan di program televisi Indonesia. Walaupun asalnya film Ipin Upin itu asalnya dari Malaysia, tapi kita juga menayangkan film tersebut dan penonton setianya itu adalah anak-anak yang masih kecil-kecil, ya. Oke. Nah, di dalam film Ipin ini, ya, berdasarkan dari laporan Yayasan Pengembangan Media Anak, itu ternyata juga mengandung adegan kekerasan loh teman-teman, ya. Saya juga kaget, ya, kok bisa, perasaan itu lebih banyak unsur edukasinya dibandingkan unsur kekerasan. Unsur edukasinya kan menghargai orang tua, ya kan, ya, ke neneknya, ya, terus menolong teman, ya kan, itu unsur-unsur edukasinya. Tapi ternyata di antara itu juga ada adegan kekerasan. Contohnya adalah pada saat Kak Ros itu melakukan pemukulan atau tamparan kepada Ipin atau Upin, yang dikarenakan Ipin atau Upin ini tidak nurut, tidak menaati, tidak mematuhi apa yang disampaikan, apa yang diinginkan oleh Kak Ros. Itu adalah bagian dari adegan kekerasan. Nah, kalau anak-anak kecil nonton hal seperti itu dan itu adegannya itu adalah yang banyak ditayangkan oleh film Ipin Upin, maka kalau menurut Gertner itu adalah sebuah upaya media televisi untuk mengaburkan kekerasan, ya, mengaburkan kekerasan sehingga kekerasan itu dianggap benar. Oh, nggak apa-apa kok, dia ketawa-ketawa aja, si Upin-Upinnya begitu ditampar cuma ketawa-ketawa aja, oh nggak apa-apa kok, ya, itu blurring, ya, padahal itu adalah tindakan kekerasan. Selanjutnya adalah istilah blending. Blending di sini artinya bahwa penonton menganggap kekerasan itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Itu blending. Karena dia udah nonton dan ternyata orang-orang sekitar dia juga ketawa-ketawa dan juga di tayangan itu juga ketawa-ketawa, maka dia anggap bahwa itu ya biasa aja. Oh, saya boleh melakukan hal itu di kehidupan nyata. Oh, saya boleh nyubit teman saya karena itu biasa aja. Oh, saya boleh nampak teman saya karena itu yang ada di tayangan di sebuah film dan itu biasa, dan malah kelihatannya kok di film tersebut tokohnya itu menjadi seorang jagoan, ya, kayak gitu ya. Oke, yang terakhir adalah istilah bending. Istilah bending ini artinya bahwa penonton tersebut itu juga mendukung terjadinya kekerasan di kehidupan nyata, ya. Ini mungkin secara
tidak disadari kita mungkin pernah melakukan itu, ya. Dari nonton terus kemudian kita melakukan kekerasan verbal sekalipun, ya kan? Kalau misalnya memanggil orang dengan kalimat yang kasar atau kalimat yang negatif, itu juga bentuk dari kekerasan karena nonton dari televisi misalnya, ya. Oke. Nah, selanjutnya Gebner menyatakan bahwa gambaran kekerasan di televisi itu lebih merupakan pesan simbolik, ya, tentang hukum dan aturan yang merefleksikan kejadian di sekitar kita. Pesan simbolik, artinya apa? Artinya bahwa memang betul kekerasan itu ada. Mau Anda bilang bahwa kekerasan itu hanya mencubit, hanya menyenggol, hanya, ya itu, tapi kemudian tidak ada hukumannya. Nah, kalau menurut Gebner, ya itu yang ditayangkan di televisi juga sama, ya itu merupakan simbol bagaimana kekerasan itu secara nyata juga hadir di lingkungan masyarakat, tapi tidak ada aturan atau hukum yang kemudian memberikan rasa jerah kepada para pelaku kekerasan ini, ya. Nah, oke teman-teman, dari teori kultivasi saja kita bisa melihat bagaimana efek media itu memiliki pengaruh yang luar biasa kepada perilaku manusia, ya, terutama jika perilaku itu cenderung kepada perilaku kekerasan. Oleh karena itu, saya harap teman-teman mulai saat ini bisa lebih jeli, lebih cermat, ya, dan lebih bijak lagi untuk menentukan tayangan, ya, atau film apa yang mau teman-teman tonton. Kenapa? Karena hal itu bisa memiliki efek kepada diri kita, ya. Nah, untuk teori yang lainnya, teman-teman mahasiswa bisa melihat ke Live Unpad untuk mempelajari dari beberapa referensi yang ada, sehingga teman-teman bisa mengetahui dan juga bisa mengevaluasi bahwa, ya, kekerasan itu ada dasar ilmiahnya, ada penelitian ilmiahnya mengapa orang melakukan perilaku kekerasan. Oke? Dan selanjutnya lagi kita akan bisa berdiskusi secara lebih terbuka dan lebih luas lagi melalui Live Unpad, ya. Jangan lupa ketikkan pertanyaan teman-teman, ketikkan juga argumentasi teman-teman dan apa yang menjadi pemikiran teman-teman terhadap teori-teori yang terkait dengan efek media. Oke? Sampai sekian untuk topik kita hari ini. Ya, kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya. Saya harap kita semua akan lebih bijak dalam mengkonsumsi tayangan atau program yang ada di media. Oke? Salam sehat, tetap semangat ya. Selamat jumpa lagi di sesi selanjutnya. Saya Nindi Aristi, program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran.